Alhamdulillah pada hari ini senang semua diberi pada semangat untuk belajar Kak. Ini semuanya ada yang masuk atau tidak? Masuk. Wah hebat ya, hari ini pada masuk semua. Masih pada semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa pada hari ini? Katakan. Ayo anak, silakan. Berdoa mulai. Terima kasih anak. Nah selanjutnya di sini ibu ingin memberitahu kalian dulu terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu nggak kita materi pembelajarannya hari ini apa? Gaya. Apa dasar? Gaya benda. Iya. Pada hari ini kita akan membahas terkait pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah sebelum itu di sini ibu akan mengajak kalian dulu untuk bernyanyi lagu tentang gaya. Pada mau semua nggak? Oke, ayo kita berdiri semua dong. Nah sekarang ibu ingin mengajak kalian bernyanyi terkait lagu tentang materi kita, yaitu tentang gaya. Ayo semuanya berdiri terlebih dahulu. Nah kalian sudah hafal kan lagu tentang gaya? Sudah. 1, 2, 3. Gaya adalah interaksi benda. Gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan mengamati suatu gambar, nantinya kalian bisa untuk menguraikan perubahan gaya yang berpengaruh dari benda tersebut. Yang ketiga, kalian nantinya akan berdiskusi untuk menyimpulkan pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini ibu akan melakukan suatu aktivitas. Nantinya kalian akan mengamati aktivitas yang ibu lakukan. Dari aktivitas tersebut kalian akan menjelaskan apa yang telah ibu lakukan. Paham? Nah, di sini ibu telah menyiapkan
terhadap sebuah benda. Nah, apabila di sini ibu majikan, ini namanya adanya pengaruh gaya apa? Otot, Ibu. Gaya apa? Gaya otot, karena kita menggunakan otot. Iya, benar sekali. Nih, jika ibu memiliki sebuah kotak. Nah, kotak ini ibu pegang, apabila ibu jatuhkan ke bawah, ini namanya gaya. Selain dua gaya tersebut, apakah kalian tahu ada gaya apa lagi? Gaya dorong. Itu maksudnya apa, Nesa? Mendorong apa? Mendorong kursi. Ya. Terus ada gaya apa lagi? Gaya gesek. Terus? Ya, betul sekali. Pintar ya kalian. Udah mulai memahami terkait tentang gaya. Nah, gaya di sini merupakan suatu benda yang memiliki tarikan dan dorongan. Nah, dari gaya ini ada beberapa jenis, yaitu ada gaya gesek, gaya otot, gaya dorong, gaya magnet, gaya gravitasi. Nah, dari gaya ini memiliki banyak pengaruh terhadap benda-benda yang kita temui di lingkungan sekitar. Contohnya saja tadi ibu menggunakan sebuah kursi dan sebuah kotak. Dari kedua benda ini menghasilkan yang namanya gaya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini siswanya ada berapa? 8. Berarti ada 2 kelompok yang berjumlah 3 orang, ada 1 kelompok yang berjumlah 2. Oke, di sini ibu akan membaginya terlebih dahulu. Leni, Nesa, Mutia kelompok 1. Aisyah, Setiana, dan Reto kelompok 2. Fatma dan Nina kelompok 3. Oke, boleh bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke. Oke, sekarang udah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Nah, sebelum ibu menayangkan sebuah video terkait dengan jenis-jenis gaya dan pengaruhnya terhadap suatu benda, di sini ibu ingin kalian tetap semangat dulu, biar kaliannya semangat untuk melanjutkan kegiatan yang akan ibu berikan kepada kalian. Oke? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Terus semangat. Nah, selanjutnya di sini ibu ingin menayangkan sebuah video terkait jenis-jenis gaya dan pengaruhnya terhadap suatu benda. Nah, dari video tersebut nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang telah disiapkan. Jadi dalam selama video itu ibu tayangkan, kalian harus menyimaknya dengan baik agar kalian bisa mengisi lembar kerja peserta didik. Oke? Oke. Paham? Baiklah, untuk selanjutnya di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. 2 kelompok dengan jumlah 3 orang, 1 kelompok dengan jumlah 2 orang. Nah, Leni, Mutia, Kurnia kelompok 1. Aisyah, Lina, sama Retno kelompok 2. Fatma dengan Yoni kelompok 3. Oke, nah sekarang kan udah dapat kelompok masing-masing. Sekarang
Ketika ada pemanah, seseorang akan menggunakan gaya berupa meringankan. Anak-anak tersebut tentu akan bangga dan menunjukkan gaya. Contoh gaya beras yaitu besi adonan pada bayi yang elastis, bermotor, dengan karet, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dibuat akibat dari kerja sebuah mesin. Gaya mesin sangat efektif untuk membantu melancarkan kerja manusia. Hal itu karena membuat manusia tidak perlu menggunakan gaya turun dalam hanya berkat bantuan gaya mesin, sesuatu dapat berjalan dengan mudah. Contohnya, seperti pada mesin motor, mobil, atau peralatan elektronik. Yang terdapat dari manual. Gaya manual bekerja pada dua roda yang saling bersentuhan dengan arah tegak lurus dari bidang sentuh. Contohnya seperti buku-buku yang bertumbuh di suatu permukaan, maka permukaan tersebut akan menggunakan gaya ke arah atas pada buku itu. Setelah itu, seseorang yang sedang bersandar ke arah ini, maka dinding tersebut akan mendorong orang yang bersandar. Dorongan yang diberikan akan dilakukan secara horizontal. Itu adalah contoh dari gaya manual. Contohnya pada gambar di sini. Di sini ada perbedaan antara bentuk dan permukaan kedua. Yang kesembilan, gaya berat. Berat adalah gaya yang disebabkan oleh adanya stabilisasi terhadap suatu benda yang memiliki massa. Jadi, berat dan massa memiliki pengertian yang sangat berbeda. Massa benda tidak akan berubah, tetapi berat bisa mengalami perubahan tergantung besarnya gaya gravitasi. Contohnya saat kita melempar koin dari buku ke atas, di mana koin akan lebih dulu jatuh karena koin lebih berat dari kertas. Hal ini juga dipengaruhi oleh gaya pada koin. Nah, video tadi tuh sebenarnya udah cukup banyak ya macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu membagikan lembar kerja, di sini Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, siapa yang tahu gaya apa aja yang telah ada pada video tadi beserta dengan contohnya? Jadi yang pertama, angkat tangan Aisyah. Gaya bekas, Bu. Contohnya tadi Ada orang memanah. mana? Terus siapa lagi? Ibu. Ada lagi apa? Istri dipasangin, Ibu. Dia Gaya apa kemudian dorong pintu? Esa. Gaya berat, Bu. Itu titik tumbuhnya pada satu benda yang tidak bergerak. Oke. Tina, Gaya geser, Ibu. contohnya Ketika bersepeda. ketika bersepeda. Kalau Retno, Gaya geser, Ibu. apa contohnya Retno? Kalau kita lagi berjalan terus ada gaya juga itu ada gaya yang biasa buat adik kita ayo-ayo. Oh iya, betul sekali. Kalau Septiana, Ada gaya gravitasi, Ibu. contohnya apa? Ada jatuh dari pohon, Ibu. Oke, nah sekarang Ibu ingin bertanya kepada Fatmawati. Contoh gayanya apa? Contoh gaya gravitasi itu ketika kita memegang sebuah kotak jatuhkan itu namanya gaya gravitasi, Ibu. Oke, berarti anak-anak Ibu ini sudah mulai paham terkait pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada kolom untuk menulis nama dan kelas. Nah, nama di sini ditulis nama anggota kelompok masing-masing dan kelas. Nah, di sini juga sudah terdapat tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tugas yang pertama, kalian harus menjodohkan antara gambar di sini dengan jenis gaya. Oke? Oke, Paham? Sekarang dibagikan dulu ya. Ya, Ibu. Ayo, ini apa yuk? Nama kelompok tulis. Nama kita ya. Tulis ya. Nama kelompok. Kelas berapa?
4. Nah, yuk. Indonesia ini. Perhatikan gambarnya ya. Ayo paham kan? Kerja sama ya, saling bekerja sama. Jangan tidak ada yang bekerja. Walaupun kelompok kalian harus sama-sama bekerja. Ini berarti Sudah. Oke, coba ibu ingin melihatnya dulu. Oke, mana punya kelompok 1? Sudah. Terima kasih. Ini belum ada nama kelompoknya. Oke, di sini kalian telah mengerjakan pasal 1. Nah, selanjutnya di sini kalian akan mengamati sebuah gambar. Di sini ibu telah menyiapkan gambar. Nampak tidak? Nampak. Nah, di sini ada gambar anak sedang Nah, dari gambar ini nanti kalian dapat menguraikan pengaruh gaya terhadap benda yang ada pada gambar tersebut. Contohnya saja ini kan tadi ada gambar seorang anak dan dengan sebuah meja. Nah, dari gambar ini ada gaya apa ya? Ya ibu, ada gaya. Nah, jadi nanti kalian dapat menguraikannya pada kolom yang tersedia di sini. Oke? Oke. Masing-masing orang itu mengeluarkan pendapatnya ya terkait dengan gambar tersebut. ini gaya otot dan Tuh di bawahnya tuh ada pilihannya. Dibaca tuh di pilihannya ada di bawah. Dia tuh pengaruhnya apa? dia menjadi bergerak. Bisa Septiadi sama Fatma? Bisa itu. Di bawah itu ada pilihan jawaban, jadi diperhatikan baik-baik gambarnya dulu, baru ditulis. Jangan terburu-buru dalam mengerjakan. Sudah ibu. Ya sabar ya, tunggu yang lain ya. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke. Sudah Ibu. Nah, kalian bisa membuka halaman selanjutnya. Tadi kan kalian sudah mengaitkan gambar dengan gaya, sudah menguraikan dari sebuah gambar terkait dengan pengaruh gaya. Sekarang ibu ingin kalian membuat sebuah kesimpulan terkait pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah, udah ketemu belum? Sudah membuat kesimpulan? Sudah. Oke, sekarang dikerjakan. Nah, ini nanti kalian sudah mengerjakan kata pertama dan mengerjakan kata kedua. Sekarang dari yang telah kalian kerjakan, kalian membuat sebuah kesimpulan terkait pengaruh gaya terhadap suatu benda.
ya, tunggu kelompok yang lain. Sudah Septiana? Kenapa Septiana? Yuk dilanjutkan dengan Papa menulis. Tunggu ya, kelompok 3 belum selesai. Sudah Ibu. Sudah? Nah, sekarang tadi kan kalian sudah mengerjakan lembar kerja 1, lembar kerja kedua, dan lembar kerja 3. Sekarang kita akan melakukan yang namanya presentasi dari hasil kerja kelompok. Nah, di sini Ibu ingin kelompok pertama dulu yang maju. Ayo, maju kelompok pertama. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan lembar kerja 1. Yang pertama yaitu ada lampu pengelolaan listrik. Yang kedua yaitu orang memanah, yaitu gaya pegas. Yang ketiga yaitu Orang main sound yaitu gaya geser. Di sini ada Paku dan magnet. magnet, yaitu gaya magnet. Di sini ada buahnya tuh yaitu gaya gravitasi, dan orang tarik tambang yaitu gaya atom. Nah, apakah jawaban kalian sama dengan kelompok 1? Sama dulu kelompok 1. Boleh, terima kasih kelompok 1. Nah, untuk presentasi yang kedua, Ibu minta kepada kelompok 2. Yeay. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana ada anak mendorong itu menjadi benda dia menjadi bergerak. Yang kedua yaitu orang main bola. Itu kan bolanya bergerak terus ditangkap, jadinya benda bergerak menjadi dia. Gambaran ketiga yaitu orang main voli, yaitu mengubah arah gerak benda. Dan yang terakhir yaitu orang merangkai bunga, yaitu mengubah bentuk benda. Oke, apakah jawaban kelompok lain sama dengan kelompok 2? Sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, udah boleh gitu ya. Nah, untuk presentasi terakhir, Ibu minta kepada kelompok 3. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kesimpulan yang kami dapat dari belajar tadi yaitu pengaruh daya otot terhadap benda, yaitu benda yang diam bisa menjadi bergerak, terus benda yang bergerak bisa menjadi benda yang bergerak bisa menjadi diam. Terus ada macam-macam gaya, ada gaya gesek, gaya magnet, gaya otot, gaya tegas, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Oke, benar ya kesimpulannya. Oke, kepada kelompok 3 kita beri hapus lagi. Terima kasih kelompok 3. Nah, tadi kan kalian telah mengerjakan lembar kerja peserta didik terkait dengan jenis-jenis gaya, dengan mengaitkannya dengan benda dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalian juga sudah menguraikan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan gaya, dan kalian juga telah
telah menyimpulkan. Sekarang ibu ingin memperdalam pengetahuan kalian terkait dengan pengaruh gaya terhadap benda. Di sini ibu menggunakan yang namanya word. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi di sini. Nah, di sini ibu menggunakan yang namanya word. Nah, dari word ini ibu telah menyiapkan beberapa soal. Nanti ibu tampilkan soalnya di situ. Kelompok yang bisa menjawab angkat tangan. Oke? Kita mulai ya. Ayo. Wih. Bahasa Ibu. Ya, ini apa? Ya. Tahu? Ayo, pertanyaan kedua. Peristiwa yang menunjukkan pengaruh gaya otot terhadap gerak suatu benda adalah A. Kita membuat ibu dari plastik. B. Oke, kita lihat jawaban kelompok 1 D.
Nah, udah dapat semua? Udah. Nah, itu nanti cara mengerjakannya disilang saja. Ya, Ibu. Nah, besok pagi dikumpul di meja itu. Oke. Nah, dari pembelajaran kali ini apa yang kalian rasakan? Nah, dari kegiatan kita dari awal hingga di akhir ini, materi apa yang kalian dapatkan? Katakan. Banyak, Ibu. Ayo, Septiana. Saya jadi tahu macam-macam gaya. Ada gaya kotor, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan masih banyak lagi. Kalau yang lain, udah paham juga? Ya, benar kali tadi yang dikatakan oleh Septiana. Di sini gaya itu merupakan tarikan dan dorongan dari sebuah benda. Nah, gaya ini banyak sekali macam-macamnya yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada gaya gesek, gaya listrik, gaya dorong, gaya tegas, gaya otot, dan masih banyak lagi. Contohnya saja tadi gravitasi ya kan? Contohnya di lingkungan kita ini banyak pohon. Nah, apabila pohon itu berbuah, nah buah itu akan jatuh ke bawah. Itu disebut dengan gaya Gravitasi. Ketika kita mendorong sebuah benda itu kita menggunakan gaya otot. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah dari pembelajaran hari ini masih ada yang belum dipahami? Ada. Sudah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, berarti besok soal-soal yang Ibu berikan itu dapat dikerjakan dengan baik dan benar. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu agar dalam perjalanan kita selamat. Oke, kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo Septiana, dipimpin doanya. Untuk yang lainnya dibereskan dulu tuh buku-bukunya, pensilnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Enggak. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau duduk yang rapi nanti Ibu pilih untuk pelan-pelan. Ayo dimulai dari Fatma sama Ana. Hati di jalan. Yuk tinggal di pantai tuh. Ayo Airis dengan Nesa. Hati-hati. Ayo lagi dengan Mutia. Assalamualaikum. Ya.